Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya yang dikemukakan oleh Titus, Smith, dan Nolan. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Arti informal. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Arti formal. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Arti komprehensif. Filsafat adalah analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Arti analisis linguistik. Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat. Arti aktual fundamental. Nordberg-Carey menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Manusia memerlukan filsafat karena beberapa alasan, antara lain: 1. Manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan macam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman dan kenyamanan. Akan tetapi, pada waktu yang sama, manusia merasa tidak tentram dan tidak gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah yang harus ditempuh dalam kehidupan mereka. 2. Filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan dan aspirasi mereka. Beberapa faedah filsafat antara lain. 1. Untuk menjajaki kemungkinan adanya pemecahan terhadap problem kehidupan manusia. 2. Suatu bagian dari keyakinan yang menjadi dasar perbuatan manusia. 3. Kemampuan untuk memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar menjadi lebih hidup, lebih kritik, dan lebih pandai. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus. Artinya, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landas filosofinya, berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Artinya, nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 2. Landasan ontologis filsafat Pancasila. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan rasion sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. 3. Landasan epistemologis filsafat Pancasila. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai-nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sumber historis, sosiologis, politis Pancasila sebagai sistem filsafat.
Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, yang mempunyai makna bahwa sejarah mempunyai fungsi yang penting dalam membangun kehidupan berbangsa dengan lebih baik untuk masa depan. Hal tersebut juga sejalan dengan ungkapan Story Vita Magistra, yang bermakna bahwa sejarah memberikan kearifan dari pengertian lain yang menjadi pendapat umum Common Sense, yang berarti sejarah sebagai guru kehidupan. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia, yang mengkaji latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat, juga mengkaji masalah-masalah sosial dan perubahan dalam masyarakat. Sukanto menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu, yang diharapkan bisa mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah sosial yang patut disikapi dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Pernyataan tersebut tidak diragukan karena disampaikan oleh Bung Karno sebagai penggali Pancasila. Sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok pertama dan kelompok kedua. Kelompok pertama memahami sumber sosiologi Pancasila sebagai pandangan hidup atau kearifan lokal dengan memperlihatkan bahwa Pancasila pedoman hidup yang bersifat praktis bagi aspek kehidupan. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pendidikan Pancasila berasal dari fenomena kehidupan politik di bangsa Indonesia, bertujuan untuk lebih mampu untuk memberikan saran-saran dan upaya ataupun usaha untuk mewujudkan kehidupan politik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam tataran tertentu, Pancasila merupakan ideologi politik yang mengandung nilai-nilai yang menjadi penuntun dan mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Secara spesifik, pendekatan politik yaitu dapat menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi penuntun dalam konsep-konsep politik yang meliputi negara, state, kekuasaan, power, pengambilan keputusan, decision making. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebagaimana diketahui, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Apabila ditelusuri secara historis, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Namun, bentuk dan intensinya berbeda dari zaman ke zaman. Sebagai falsafah negara, Pancasila merupakan buah pikiran dari perenungan dan pemikiran nilai-nilai filosofis yang termasuk dalam identitas bangsa. Pancasila merupakan pedoman dalam kerangka berpikir, baik dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat pada era pemerintahan Soekarno. Sebagai diketahui bahwa Soekarno termasuk salah satu perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis groundslike. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka pada era Soeharto. Kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat sudah mulai kurang terdengar.
Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat terdengar dalam wacana akademik, termasuk kritik yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidatonya. Hal-hal penting bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi hal-hal sebagai berikut. Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. 2. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. 3. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. 4. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi jalan hidup sekaligus cara berpikir bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila atau refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Tejo menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Pengolahan Pancasila sebagai dasar negara ditujukan pada beberapa aspek. Yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kegiatan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecah terhadap permasalahan nasional. B. Esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki esensi antara lain. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bahwa Tuhan adalah prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada manusia monoplanis yang terdiri dari susunan kodrat, sistem kodrat, dan kedudukan kodrat. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang diberikan ke dalam 3 jenis yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada sistem musyawarah. Artinya, keputusan diambil lebih didasarkan pada semangat musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek yaitu distributif, legal, dan komutatif. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah satu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lain, untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh, yang mempunyai beberapa inti sila, nilai, dan landasan mendasar.